Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu ingin menjelaskan tentang cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, ini merupakan sambungan video pada sebelumnya, yaitu pada dua video sebelumnya Ibu telah menjelaskan cara mencari gradien dari grafik, dari persamaan garis, dan kalau ini kita kebalikannya. Kita menentukan persamaan garis lurus berdasarkan gradiennya, berdasarkan titik-titiknya. Nah, bagaimana caranya? Di sini Ibu akan menjelaskan 4 cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, cara yang pertama yaitu mencari persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dan titik A, B. Jadi ada satu titik 0,0 yaitu titik asal dan titik A, B. Untuk grafiknya, nah untuk grafiknya seperti pada video sebelumnya, itu seperti ini. Ada sebuah grafik yang melalui titik 0,0 dan satu titik lainnya. Nah, kita bisa menentukan persamaan garisnya dengan seperti ini. Nah, dengan rumus Y sama dengan M kali X, di mana M itu adalah B per A. B per A itu apa? B per A itu adalah titik lainnya tadi. Nah, di sini Ibu sudah memberikan satu buah contoh. Misal, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan titik 3,6. Nah, kita bisa mencarinya dengan memasukkan rumus Y sama dengan MX, karena rumus ini digunakan untuk titik garis yang melalui titik 0,0 dan titik A, B. Ada satu titik lainnya. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. Nah, di sini kan rumusnya Y sama dengan M dikali X. Nah, di sini kita nggak tahu M-nya berapa, wajib kita cari dulu nilai M-nya. M itu rumusnya adalah B per A. Nah, di sini adalah ini A-nya, ini B-nya. Maka tadi kan kita sepakat dia melalui titik A, B, maka B-nya 6, A-nya 3. Nah, 6 bagi 3, 2. Maka gradiennya atau M-nya 2. Tinggal kita substitusi aja ke rumusnya. Y sama dengan M-nya tadi 2, berarti Y sama dengan 2X. Nah, seperti ini. Maka inilah persamaan garis lurusnya. Nah, kalau untuk soal yang tadi, kalau untuk grafik yang ini, misalnya disajikan grafik seperti ini, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik ini. Maka kita tinggal masukkan ke rumusnya apa tadi? Y sama dengan M dikali X. Nah, untuk M-nya kita cari. M itu adalah titiknya, maka ini 6 bagi 2, 6 per 2, maka M-nya adalah 3. Tinggal kita substitusikan. Y sama dengan, ganti M-nya jadi 3, berarti Y sama dengan 3X. Maka ini adalah persamaan garis untuk nilai Y sama dengan 3X. Apakah benar? Kita cek. Y sama dengan 3X. Saat X-nya 2, maka Y-nya adalah 6. 3 kali 2, 6. Maka ini terbukti persamaan garisnya seperti ini. Beginilah cara mencari persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan satu titik lain, yaitu titik A, B, yaitu garis lurus melalui titik asal. Yang kedua, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik A, B. Nah, kalau yang tadi berbeda ya. Kalau yang tadi dia melalui titik 0,0 dan titik A, B. Kalau ini dia menentukan persamaan garis yang gradiennya itu sudah diketahui dan melalui titik A, B. Nah, ini belum tentu dia itu melalui titik asal, bisa jadi dia melalui titik lainnya. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya untuk mencarinya adalah Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Dengan syarat nanti bentuknya akan jadi seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Nah, persamaan garis ini kan sudah Ibu jelaskan ya pada sebelumnya. Nah, kita ingin mencari bentuknya seperti ini dengan cara ini. Nah, di sini contohnya sudah Ibu buat. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan bergradien 2. Nah, tentukan persamaan garisnya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti Y kurang B itu sama dengan M kali X kurang A. Nah, kita kan sepakat ya, ini A, ini B, ini titik A, B. Maka B-nya adalah 2. Berarti Y kurang 2 sama dengan, katanya gradiennya 2. Nah, gradien itu kan kita tahu itu adalah M. Kita tinggal ganti nilai gradiennya di sini. 2 dikali X dikurang A. A-nya 4 di sini.
Ingat ya, nilai ini X, Y ini bukan nilai titik ini titik A, B gitu. Ya, karena Y dan X di sini adalah sebuah persamaan, bukan sebuah titik lagi. Oke, tinggal kita substitusi aja nilainya. Y kurang 2 sama dengan, ingat tanda kurung ini menyatakan kali, berarti 2 dikali X berarti 2X. 2 kali negatif 4 berarti negatif 8. Nah, kita akan buat bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Artinya yang variabel Y berada di kiri, selain dari variabel Y, variabel X maupun kosata berada di kanan. Nah, kita pertahankan posisi si Y itu berada di kiri, maka Y sama dengan berarti 2X kurang 8, maka si 2 ini negatif 2 pindah ke kanan, berarti tanda negatif menjadi tanda plus. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2X. Negatif 8 tambah 2, negatif 6. Maka inilah persamaan garis lurusnya. Y sama dengan 2X kurang 6. Beginilah cara mencari persamaan garis yang melalui gradien M dan melalui titik A, B. Nah, yang ketiga adalah mencari persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Nah, persamaan garisnya dapat dirumuskan sebagai ini. Jadi, cara mudah menghafalnya atau mengingatnya adalah ingat posisi di sebelah kiri adalah Y, yang posisi sebelah kanan adalah X. Maka tinggal kita lihat aja Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Pokoknya sebelah sini Y1, nah sebelah sini juga X1, berarti X kurang X1 per X2 kurang X1. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, yang titiknya adalah X1 dan Y1, X2 dan Y2. Nah, kita bahas melalui dua titiknya yang itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,3 dan 6,8. Nah, kalau ada dua buah titik seperti ini, dia minta mencari garisnya, kita bisa mencarinya menggunakan rumus ini. Nah, kita buat dulu rumusnya. Nah, di sini rumusnya sudah Ibu buat. Nah, di sini sebelum kita memasukkan nilainya, kita harus sepakat dulu. Yang ini adalah titik 1, yang ini adalah titik kedua. Nah, otomatis yang ini adalah titik X1, ini Y1, ini X2, dan ini adalah titik Y2-nya. Maka tinggal kita substitusi aja nilai Y-nya. Y kurang Y1. Y1 yang ini berarti Y dikurang 3 per Y2-nya yang ini 8 dikurang 3 sama dengan X. X dikurang X1-nya ini min 2, lihat X kurang min 2 per X2-nya berapa? 6. Ini 6 dikurang X1-nya berapa? Min 2. Ingat ya, di sini dia negatif. Jadi kamu tidak boleh menghilangkan negatifnya. Misalnya 6 kurang 2, nggak boleh. Harus 6 dikurang negatif 2. Karena rumusnya X kurang. Berapapun nilai X1-nya, mau dia negatif atau positif, kamu tetap substitusikan gitu. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan atau operasikan nilainya. Berarti ini Y kurang 3 per 8 kurang 3 berapa? 5. Kemudian sama dengan X. Di sini negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti X tambah 2 per 6 tambah 2. Nah, kita substitusikan atau kita operasikan lagi. Y kurang 3 per 5 itu sama dengan X tambah 2 per 6 tambah 2, 8. Kalau posisinya sudah seperti ini, ingat pelajaran waktu kelas 7 ini sama dengan persamaan linear. Nah, kita bisa kali silang. Nah, seperti ini. Nah, kita kali silang, yang ini sama dengan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau Ibu kalikan atau Ibu buat, berarti ini 8 dikali Y kurang 3 itu sama dengan kali silang lagi 5 dengan X tambah 2, berarti 5 dikali X tambah 2. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini kali silang, jadi yang ini kali dengan yang ini dikali dengan ini. Jadi atas kali bawah, nah seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Ingat tanda kurung itu berarti kali, maka kita kalikan 8 kali Y, 8 kali min 3. 8 kali Y itu 8Y, 8 kali min 3 min 24. Sama dengan 5 dikali X, 5X, terus 5 kali 2 plus 10. Nah, setelah itu diapain? Kita mau bikin si Y-nya berada di kiri, si X-nya berada di kanan. Maka
8, atau kalau misalnya ibu mau bikin dia bentuknya seperti ini, AX tambah BY tambah C, masih ingat sama dengan 0. Nah itu ingin membuat persamaan dalam ini, jadi semuanya ibu mau letakkan dia di kiri semua, jadi tinggal 0 di sini. Berarti 8Y 5X nya pindah, berarti 5X min 24, yang pindah 10 nya, berarti min 10 sama dengan 0. Berarti persamaannya menjadi 8Y kurang 5X kurang 34 sama dengan 0. Nah seperti ini gitu. Kalau misalnya kamu mau bikin bentuknya seperti yang Y sama dengan MX tambah C boleh juga, tapi kan itu harus dibagi dulu nih si koefisiennya dengan 8. Nah ibu mau bikin bentuknya seperti ini, jadi nanti tergantung dari option dari soal tersebut, apakah bentuknya seperti ini atau mau bentuk Y nya berada di kiri, kamu sudah bisa membuatnya. Kalau misalnya posisi si Y itu berada di kiri, maka tinggal kita pindah ruaskan aja, berarti 8Y sama dengan 5X tambah 10 min 24 nya pindah ke sini, jadi nanti Y aja gitu. Seperti itu cara yang ketiga, yaitu mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Untuk cara yang keempat, nah yang keempat ini adalah persamaan garis yang melalui titik B, 0 dan titik 0, A. Nah biasanya untuk yang soal ini biasanya sering muncul di ujian nasional. Nah biasanya dia tuh menampilkan grafik, menampilkan gambar sebuah garis dengan kemiringan seperti ini. Artinya apa? Ini melalui titik B, 0 dan titik 0, A. Artinya dia memotong sebuah titik B, 0. Ini kan B, 0, X nya B, Y nya 0, dan titik A, 0 titik 0, A, berarti dia memotong di sumbu Y dan memotong di sumbu X. Nah seperti ini gambarnya. Jadi perpotongan di sumbu Y dan sumbu X ini membentuk, kalau ditarik garis dua titik ini membentuklah grafik seperti ini. Nah biasanya soal-soal ini sering keluar. Nah caranya gimana? Caranya gampang, tinggal kita lihat persamaan garis ini adalah kita fokus ke titik Y nya, di sumbu Y nya nih. Jadi cara membuatnya adalah seperti ini. Titik yang ada di sini dikali dengan sumbu X. Jadi AX nih ditambah BY. Nah, jadi bukan A ini AX ini bukan titik yang berada di sumbu X, tapi titik yang memotong di sumbu Y. Nah, seperti ini. Berarti ngelihatnya itu dari atas atau ngelihatnya dari bawah. Jadi AX tambah BY. Jadi A itu adalah komponen titik yang berada di sumbu Y, B itulah komponen titik yang berada di sumbu X. Berarti AX ditambah BY sama dengan baru dikaliin A kali B. Nah contohnya seperti apa? Kan ibu contohkan. Nah, di sini ibu sudah menggambarkan dua grafik. Nah, pertanyaannya tentukanlah persamaan garis pada grafik di bawah ini. Nah, yang pertama kita fokus ke yang A. Nah, cara membaca grafiknya atau membuat persamaan garisnya kita hanya fokus ke sumbu Y dulu. Jadi kita lihat sumbu yang memotong sumbu Y di sini apa? 4. Maka kalikan dengan sumbu X. Berarti kalau kita tulis, nah tentukanlah persamaan garis G. Maka persamaan garis G bisa kita tulis 4X. Terus baru kita fokus ke sumbu yang memotong sumbu X, berarti 5Y ditambah 5Y sama dengan, baru kalikan titik-titiknya, 4 kali 5. 4 kali 5 berarti 4X tambah 5Y sama dengan 20. Inilah persamaan garisnya. Nah, untuk soal yang ini juga seperti itu. Kita fokus dulu ke titik Y-nya, ke titik yang memotong sumbu Y, baru ke titik yang memotong sumbu X. Berarti cara ngeliatnya dari atas, berarti 5X baru fokus ke yang titik sumbu X-nya, min 3Y, berarti kurang 3Y, baru 5 kali min 3. 5 kali min 3 berarti 5X kurang 3Y sama dengan min 15. Nah, seperti inilah bentuk persamaan garisnya. Atau terkadang di soal dia bikin bentuknya seperti ini, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, anak-anak ibu tinggal buat aja konstantanya. Berarti kalau di soal optionnya seperti ini, tinggal kita ubah 5X kurang 3Y. Nah, negatif 15 pindah ke kiri, berarti tambah 15 sama dengan 0. Tergantung di option dia dalam bentuk seperti ini, boleh dalam bentuk seperti ini, tinggal menyesuaikan saja. Nah, begitulah cara
menentukan persamaan garis dengan 4 cara ini. Nah, Ibu akan menambahkan soal yang berhubungan dengan persamaan garis. Nah, di sini ada Ibu contohkan. Ini nih contohnya adalah soalnya lebih ke analisa ya. Karena kan tadi Ibu udah jelaskan cara mencari persamaan garis lurus dengan 4 cara. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan dengan gabungan. Jadi anak-anak Ibu harus bisa menganalisa soal tersebut. Karena soalnya ada yang bisa langsung ditebak jawabannya, ada yang harus kita analisa dulu. Nah, contoh seperti ini. Persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan garis tersebut sejajar garisnya dengan persamaan ini. Nah, persamaan garisnya apa? Katanya berarti oke, kita cerna ulang. Persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan sejajar garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, untuk mencari persamaan garis tadi yang melalui satu titik ini, tapi yang bukan titik 0,0, tadi rumusnya apa? Kita bisa lihat lagi di sini. Kemudian dia sejajar dengan ini, berarti kan kita harus review, lihat. Jadi, nah tadi Ibu udah bahas yang ini. Persamaan garis yang dengan gradien M dan melalui titik A, B. Tadi kan Ibu jelaskan dia melalui satu titik dan dia sejajar dengan garis tersebut. Berarti yang kita harus cari yang pertama apa? M-nya apa? Nah, kita tinggal masukkan Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Oke. Kita masukkan dulu rumusnya karena dia melalui satu titik ini, maka Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Di sini kita belum belum ketemu sama M-nya apa. Nah, di sini kita sepakat ini titik A, ini titik B. Nah, untuk mencari M-nya, dia kasih clue lagi. Clue-nya apa? Garis ini itu sejajar dengan persamaan garis ini. Nah, dari persamaan garis ini, kemarin Ibu udah jelaskan. Untuk garis yang sejajar, maka M-nya atau gradiennya adalah sama. Maka kalau ini M-nya adalah berapa? Kita lihat persamaannya Y sama dengan MX tambah C. Maka terlihat M-nya adalah 2. Maka karena dia sejajar, maka M-nya juga 2. Tinggal kita substitusi. Berarti diketahui M-nya sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan titiknya. Berarti Y kurang 4 sama dengan, masukkan M-nya 2 kali X kurang 3. Tinggal kita kaliin aja. Y kurang 4 sama dengan 2 dikali X ini ya. Perkalian aljabar. 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Nah, tinggal buat persamaannya. Y sama dengan 2X kurang 6. Tanda negatif ini pindah ruas. Konstantanya negatif 4 jadi plus 4. Berarti Y sama dengan 2X kurang 2. Inilah persamaan garis lurusnya. Nah, bisa juga ini bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Nah, ada juga persamaan garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita bisa juga bentuknya kita ubah, tergantung option ya, tergantung ABC ini nanti seperti apa. Kalau ABC-nya bentuknya seperti ini, kita udah dapat. Tapi kalau ABC-nya bentuknya seperti ini, kita ubah aja dulu. Berarti AX-nya kita pindahkan, berarti min 2X tambah Y, ini kan pindah ruas, berarti negatif 2 pindah ke sini, jadi tambah 2 sama dengan 0. Kalau bentuknya dia minta di option seperti ini. Jadi anak-anak Ibu harus sudah bisa mengubahnya. Pelajaran ini kan udah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, semoga anak-anak Ibu paham. Nah, untuk soal berikutnya yang mirip-mirip seperti ini. Nah, hampir sama dengan soal berikutnya, hanya aja ini kita baca dulu. Persamaan garis yang melalui min 1,2, yang melalui titik min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan min 3X tambah 5 adalah, katanya. Berarti dia nanya persamaan garisnya apa yang melalui titik ini, katanya. Dan clue-nya dia itu tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan min 3X tambah 5. Hampir sama dengan rumus ini, yaitu persamaan garis yang melalui sebuah titik. Nah, tentu kita menggunakan rumus yang ini juga. Berarti Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Nah, M-nya titik A, B-nya udah diketahui. Ini titik A, ini titik B. Nah, untuk M-nya kita cari dari persamaan yang sudah diberikan. Persamaan garisnya kan dibilang tegak lurus. Maka kita cari dulu M-nya. M-nya 4Y sama dengan min 3X tambah 5. Nah, kita akan buat dia menjadi bentuk Y sama dengan, karena ini ada koefisiennya 4, maka
kita harus bagi dengan koefisiennya. Berarti 4 bagi 4 adalah Y. Min 3/4 tambah 5. Maka otomatis bentuknya sudah Y sama dengan M ini, maaf, ini ada X-nya ya. Ini X, ini X, ini X, ini C. Nah, bentuknya sudah Y sama dengan MX tambah C, maka otomatis kita dapat M-nya adalah min 3/4. Ini M gradien dari garis ini. Nah, dia bilang dia tegak lurus garisnya ini, persamaan garisnya. Maka otomatis kalau ini M1, maka M2-nya adalah negatif kebalikannya. Negatif kebalikannya. Jadi kayak negatif kebalikannya apa? Berarti min 4/3. Otomatis negatif ketemu negatif, jadinya positif 4/3. Inilah M-nya. Maka kita ambil yang M yang ini, bukan yang M ini ya. M ini untuk milik 4Y. Sedangkan dia bilang tegak lurus. Kalau tegak lurus kita negatif kebalikan dari gradiennya. Nah, kita langsung substitusikan aja nilainya. Y kurang B-nya 2 sama dengan M-nya adalah 4/3 dikali X dikurang A-nya negatif 1. Nah, tinggal kita substitusi aja. Y kurang 2 sama dengan 4/3 X tambah 1. Kenapa tambah? Karena negatif, kalau negatif positif. Nah, di sini ada pecahan. Gimana sih supaya dia itu nggak jadi pecahan? Supaya 3-nya hilang, kita harus kali dengan berapa? Kita kali semua ruas dengan 3 supaya ini hilang. Contohnya gini, 1/2. Supaya 2-nya hilang dikali berapa ya? Dikali 2. 2 bagi 2 kan 1. Nah, seperti itu. Sama seperti ini juga kita bagi semuanya. Wajib semuanya, nggak boleh cuman ini aja. Maka kita kalikan dengan 3 semuanya. 3 dikali Y berarti 3Y. 3 dikali negatif 2 berarti negatif 6. Sama dengan ya 3 kali 4, 12. 12 bagi 3, 4. Atau 3 bagi 3 habis tadi ya. Terus tinggal X-nya dikalikan juga. Enggak, karena kenapa? Karena ini milik si 4/3 ini. Jadi tinggal kita giniin aja. Oke. Nah, tinggal 3Y kurang 6 sama dengan 4 dikaliin ke dalam 4X tambah 4. Maka 3Y pindah ruas aja ke sini. 3Y kurang 4X kurang 6 kurang 4 sama dengan 0. Maka 3Y kurang 4X kurang 10 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan dalam bentuk seperti itu. Nah, ini kan bentuknya 3Y dulu ya. Jadi kita ubah supaya dia X dulu baru Y. Maka kita abjatin. Berarti ini min 4X tambah 3Y. Pindah ruas, bukan pindah ruas, pindah aja posisinya. Min 4X dulu baru ini kan positif 3Y kurang 10 sama dengan 0. Inilah persamaan garis lurusnya. Inilah pelajaran tentang persamaan garis lurus, menentukan sebuah persamaan. Nah, semoga materi hari ini dapat anak-anak ibu pahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.